Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Oke, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.54.5 di kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai perpindahan kalor, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara konveksi, induksi, radiasi, dan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke teman-teman, kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, kita masih di bab suhu dan kalor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor di kelas 11 ya teman-teman. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pada perpindahan kalor di sini saya contohkan, misalnya kita merebus air ya dengan menggunakan sebuah panci menggunakan api ini ya. Nah, jadi pada peristiwa ini, di sini terjadi perpindahan kalor secara konveksi, kemudian secara konduksi, dan secara radiasi. Nah, bagaimana sih perpindahan kalor secara konveksi, kemudian konduksi, dan radiasi ini? Nah, mari kita analisis bersama-sama, oke? Nah, untuk yang pertama, perpindahan kalor. Di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai perpindahan kalor konduksi. Perpindahan kalor konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi dia butuh perantara, tapi tidak disertai perpindahan zat perantara. Contohnya di sini perpindahan kalor pada besi yang dipanaskan. Bisa kita lihat di gambar teman-teman. Nah, di gambar ini menunjukkan di sini ada sebuah batang logam ya. Ada sebuah batang logam di mana salah satu ujungnya ini dipanaskan nih dengan api. Sementara ujungnya satunya lagi kita pegang nih dengan tangan. Nah, panas yang terjadi di ujung logam yang dipanaskan dengan api ini lama-kelamaan akan dirasakan oleh ujung besi yang kita pegang nih. Lama-lama di sini juga akan terasa panas. Jadi di sini ada perpindahan kalor gitu teman-teman. Jadi perantaranya itu berupa besi ya, ada perpindahan kalor. Tapi di sini perpindahan kalornya ini tidak disertai perpindahan zat perantara. Jadi besi yang di sini tetap di sini, kemudian besi yang di ujung yang tetap di ujung gitu. Cuman kita merasakan ada perpindahan kalornya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara. Dia butuh perantara teman-teman. Kemudian disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi nanti zat perantaranya juga berpindah. Contohnya di sini perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Contohnya nih ya teman-teman. Nah, jadi begini gambarnya. Saat kita merebus air, maka akan terjadi perpindahan kalor. Di sini ada perpindahan kalor. Di sini otomatis yang lebih panas kan air bagian bawah ya, sedangkan yang atas pasti masih dingin gitu. Nah, di sini ada perpindahan kalor antara air yang panas di bagian bawah dengan air dingin yang berada di bagian atas. Nah, di sini kan ada perpindahan kalornya gitu, teman-teman. Di sini air panas yang berada di bawah ini akan cenderung naik ke atas, kemudian air dingin yang di atas akan cenderung turun ke bawah. Jadi ya ada perpindahan gitu ya, teman-teman, perpindahan partikel zat perantaranya gitu. Nah, ini adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi pada air yang dipanaskan ya. Kemudian yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Nggak ada zat perantara di sini. Contohnya panas matahari. Kemudian ada lagi contohnya di sini seperti ini, teman-teman. Saat kita kumpul di sekitar api unggun gitu ya. Nah, kita pasti akan merasakan panas dari api yang menyala gitu kan. Tanpa di sini ada perantara, tapi kita langsung bisa merasakan panasnya. Nah, ini merupakan contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Ingat ya, kalau radiasi itu tanpa perantara. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama konduksi. Jadi perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya itu disebut dengan konduksi. Kemudian laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir persatuan waktu secara konduksi dirumuskan seperti ini teman-teman. Nah, ini H adalah laju perpindahan kalor. Ini pengertiannya. H itu adalah laju perpindahan kalor, kemudian Q adalah kalor ya. Kemudian T di sini adalah waktu perpindahan kalor. K adalah waktu perpindahan K di sini adalah koefisien konduksinya, A adalah luasnya, delta T adalah perbedaan suhunya, kemudian L di sini adalah panjang batang. Nah, H ini adalah laju perpindahan kalor. H ini sama juga dengan Q per T. Jadi kalau Q per T itu juga sama aja dengan laju perpindahan kalor atau kalor yang mengalir persatuan waktu. Jadi laju perpindahan kalor bisa disimbolkan dengan Q per T juga. Selain H bisa juga Q per T gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya aja. Untuk contoh soal yang pertama, sebentar.
Contoh soal yang pertama nih. Sepotong logam memiliki luas permukaan. Jadi luas permukaan logam itu 50 cm kuadrat dan panjangnya 200 cm. Suhu ujung yang satu, jadi besi ujung yang satu itu 25 derajat Celcius dan suhu di batang yang lainnya, di logam yang ujung lainnya itu 225 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal logam tersebut adalah 0,4 watt per meter derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang mengalir. Jumlah kalor, kita yang ditanyakan adalah kalornya selama 5 menit. Oke, kita jawab. Diketahui A-nya 50 cm ini ya, kita ubah jadi meter kuadrat ya, cm kita ubah jadi meter, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian L-nya masih 200 cm, kita ubah jadi meter, berarti 2 meter. Kemudian delta T, ini maksudnya bukan akhir atau awal, tapi yang satu dengan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi yang suhu yang tinggi dikurang suhu yang rendah, jadi 225 dikurang 25, hasilnya 200 derajat Celcius. Kemudian K itu adalah konduktivitasnya adalah 0,4. Kemudian T-nya adalah 5 menit, kita ubah jadi sekon ya, jadi 300 sekon. Menit ke detik itu kan sama aja dikali 60 ya, 5 kali 60 hasilnya 300. Yang ditanyakan adalah Q-nya, karena yang ditanyakan adalah kalornya. Kalau yang ditanyakan adalah kalor per waktu, berarti Q per T gitu ya. Kalau kalornya aja berarti Q-nya aja. Kalau yang ditanyakan laju kalornya berarti Q per T bisa, H juga bisa gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Kita gunakan rumus yang ini ya teman-teman. Q per T sama dengan KA delta T per L. Jadi kita masukkan nilainya. T-nya adalah 300, K-nya 0,4, A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, kemudian T-nya adalah 200 dibagi L-nya adalah 2 gitu ya teman-teman. Jadi di sini 0,4 dikali 5 itu kan 2 ya. 2 dibagi 2 habis ya kan. Jadi tinggal 10 pangkat min 3. Ini masih 200. Kemudian ini dipindah jadinya kalau pembagi pindah jadi pengali gitu ya. Jadinya 0,4 dikali 5 dikali 200 dibagi 2 itu hasilnya adalah 200 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini dipindah ke sini jadi gini ya. Oke. Maka nilai Q adalah 200 dikali 300 itu 60.000 dikali 10 pangkat min 3. Jadi ini sama aja dicoret 3, ini juga dicoret 3, maka Q-nya adalah 60 Joule gitu ya teman-teman, mudah sekali. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini contoh soal yang nomor 2, logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius. Jadi di sini ada logam P suhunya 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q suhunya 15 derajat Celcius ya. P-nya 10, Q-nya 115 seperti pada gambar. Konduktivitas termal logam P adalah 2,5 kali dari logam Q. Nih, perlu dicatat. Berarti K-nya P itu adalah 2,5 kaki gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya langsung kita jawab. Jika luas penampang kedua batang sama, nih luasnya sama, 15 cm 15 cm nanti sama ya. Maka suhu sambungan antara P dan Q adalah suhu sambung itu adalah TS gitu teman-teman. Nah, maka pada penyelesaian ini di sini berlaku ini. Jadi, laju perpindahan kalor di batang P sama dengan laju perpindahan kalor di batang Q. Laju perpindahan kalor itu kan rumusnya K dikali A dikali delta T per L ya. Ini K dikali A dikali delta T per L di batang P, kemudian ini untuk di batang Q gitu ya, teman-teman. Nah, perlu kita catat di sini. Di sini nilai dari luas penampangnya itu kan sama ya, jadi bisa kita coret aja, luas penampangnya sama berarti kita coret. Kemudian di sini panjangnya sama 15 cm, di sini juga 15 cm karena sama, coret berarti di sini tinggal KP dikali delta TP sama dengan KQ dikali delta TQ. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan nilainya, di mana KP atau konduktivitas termal P itu adalah 2,5 kaki gitu. Jadi kita masukkan gini, 2,5 konduktivitas dari Q. Kakinya berarti tetap kaki. Kemudian delta TP. Delta TP perubahan suhu TP berarti suhu yang sedang dikurang suhu yang rendah ya untuk delta TP-nya. Pokoknya yang lebih tinggi itu dikurang sama yang lebih rendah. Di sini kan dia sedang ya, sedang dikurang yang rendah berarti TS dikurang TP sama dengan kaki tetap kaki ya.
Kemudian untuk delta TQ. TQ kan di sini dia lebih tinggi nih, berarti yang tinggi dikurang yang sedang, berarti TQ dikurang TS. Nih untuk delta TQ-nya berarti TQ dikurang TS, yang tinggi dikurang yang sedang gitu ya teman-teman. Nah, di sini kaki sama, kita bisa coret. Sekarang kita masukkan nilainya. Berarti 2,5 kali TS min 10 sama dengan TQ-nya 115, TS-nya tetap TS karena yang ditanyakan adalah TS. Nah, ini dikali 2,5 dikali TS itu hasilnya adalah 25 TS, kemudian 2,5 dikali 10 itu hasilnya adalah 25. Ini dikali ini ya. 2,5 dikali TS 25 TS, 2,5 dikali 10 hasilnya 25, ini minus gitu. Sama dengan 115 TS. Nah, sekarang kita satukan yang TS ke TS, yang enggak TS juga dipindah. Jadi ini dipindah ke sini ya, karena dia minus, ini minus pindah jadi plus gitu ya teman-teman. Kemudian 115 tetap di sini, yang ini kan otomatis harus pindah nih. Min 25 kalau pindah berarti jadi plus ya ini teman-teman, plus 25 gitu. Jadi nilainya adalah 2,5 TS ditambah TS, ini sama aja ada 1 ya di sini. 2,5 TS ditambah 1 TS hasilnya 3,5 TS, sama dengan 115 tambah 25 140. Maka TS adalah 140 dibagi 3,5, maka nilainya adalah 40 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita bahas ke perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Jadi perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel zat, perantaranya disebut dengan konveksi. Butuh perantara, zatnya juga berpindah. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir per satuan waktu secara konveksi itu dirumuskan dengan ini. H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H di sini adalah laju perpindahan kalor. Ini laju perpindahan kalor. Q per T ini juga sama aja laju perpindahan kalor. Kalau Q-nya sendiri berarti kalor, kalau T-nya sendiri berarti waktu perpindahan. H di sini adalah koefisien konveksi termal, ya. Kemudian A adalah luas penampang dan delta T ada perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius. Nih, suhu T-nya ya. Sedangkan suhu di permukaan jendela adalah 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas, di sini ada luas 1,5 meter kuadrat, jika koefisien konveksi udara saat itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Oke. Sekarang kita jawab delta T berarti suhu yang tinggi dikurang suhu yang awal. 30 dikurang 20 hasilnya 10 derajat Celcius. Kemudian A-nya luasnya di sini 1,5 ya. Kemudian H-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa laju kalor. Laju kalor itu bisa kita simbolkan H, bisa juga kita simbolkan dengan Q per T karena sama nih ya nilainya. Kita pakai yang Q per T aja, bisa juga pakai H juga. Nah, kita jawab Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Rumusnya kan gitu teman-teman. Sekarang kita masukkan rumusnya, nilainya maksudnya, di mana H-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1 dikali A-nya 1,5, kemudian delta T-nya adalah 10. Maka di sini ini 10 pangkat min 1 dikali 10 ini bisa dicoret. Dan tinggal 7,5 kali 1,5, maka nilainya adalah 11,2 kalori per sekon. Gitu teman-teman, ini adalah laju kalor yang diterima oleh jendela kaca. Kemudian lanjut untuk yang perpindahan kalor ketiga, itu adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi kita bisa langsung merasakan ya teman-teman, seperti tadi kita di dekat api unggun akan merasa hangat gitu. Rumusnya di sini sama aja H sama dengan Q per T sama dengan E. Ini di sini adalah simbol dari ini teman-teman, konstanta Stefan Boltzmann nih seperti ini, dikali A dikali T pangkat 4. Ini rumusnya ya. Jadi ya rumusnya itu beda-beda, konveksi, konduksi sama radiasi itu beda-beda. Beda bagian ininya ya teman-teman. Nah, oke, sekarang lanjut aja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini soal yang terakhir ya. Sebuah bola logam dengan luas, di sini luasnya 0,16 pi meter kuadrat, memiliki emisivitas. Emisivitasnya atau E-nya itu adalah 0,75. Dipanaskan hingga suhu 400 Kelvin. Tentukan laju energi radiasi. Kalau laju berarti H atau Q per T ya. Dipancarkan jika tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Oke, sekarang langsung kita jawab, di mana A-nya adalah 0,16 pi meter kuadrat ya. Kemudian T-nya 400 Kelvin. 400 itu sama aja 4 kali 10 pangkat 2. Ini Kelvin ya teman-teman. K. Oke.
E-nya adalah emisivitas 0,75, kemudian tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Yang ditanyakan adalah laju energi radiasi atau Q per T-nya berapa, atau H-nya gitu ya. Sekarang kita jawab menggunakan rumus ini untuk radiasi. Q per T sama dengan, ini dia rumusnya, kita masukkan nilainya di mana E-nya adalah 0,75, tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian A-nya di sini 0,16 pi. Kemudian T-nya berarti 4 kali 10 pangkat 2 pangkat 4 gitu ya. Kan T pangkat 4, sedangkan T-nya adalah 4 kali 10 pangkat 2. Oke, sekarang langsung saja. Di sini untuk nilai 0,75 dikali 5,67 dikali 0,16 pi itu hasilnya adalah 0,6804 pi dikali 10 pangkat min 8 ya. Ini dikali 10 pangkat min 8. Kemudian ini 4 pangkat 4 itu hasilnya adalah 256. Kemudian 10 pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti ini tinggal dikaliin aja, 2 kali 4 nilainya adalah 8. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 0,6804 dikali 256. Ini habis ya, 10 pangkat min 8 sama 10 pangkat 8. Kalau dikalikan itu sama aja di jumlah pangkatnya. Berarti min 8 plus 8. Punya utang 8, bayarnya 8, berarti habis. Berarti tinggal 0,6804 dikali 256. Hasilnya adalah 174,2 pi joule per second. Gitu ya teman-teman. Nah, demikian pembahasan kita pada perpindahan kalor kali ini. Semoga paham ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.